Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan materi yang berjudul pengelompokan data, di mana kelompok kami yang beranggota saya sendiri Dimas Juliansyah dan dua teman saya yaitu Saya Al Kausar, saya Denis Setiawan. pengertian pengelompokan data adalah proses menyusun dan mengorganisir data ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utama dari pengelompokan data adalah untuk memudahkan analisis, menyajikan informasi dengan lebih terstruktur, serta mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Baik, di sini pengelompokan data biasanya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu satu, data tidak kelompok, data mentah yang belum dikategorikan. 2. Data kelompok, data yang telah disusun dalam interval kelas atau kategori tertentu. Contohnya, dalam sebuah survei tentang tinggi badan siswa di suatu sekolah, data mentah bisa berupa daftar angka tinggi badan masing-masing siswa. Jika dikelompokkan, data tersebut dapat disusun dalam interval seperti 140 sampai 149 cm dan 150 sampai 59 cm dan seterusnya. Data tunggal berikut adalah data tinggi badan dalam cm dari 20 siswa. Ada 145, 152, 160, 148, 155, 162, 149 dan seterusnya sampai 20 siswa. Data kelompok. Untuk mengelompokkan data, kita buat interval kelas dengan lebar 10 cm, misalnya 140 sampai 149 cm, 150 sampai 59 cm, 160 sampai 169 cm, dan 170 sampai 179 cm interval tinggi badan. Seperti tabel yang di atas. Penggunaan pengelompokan data. Pengelompokan data banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik dan analisis data. Untuk menganalisis tren atau pola dalam data untuk seperti distribusi nilai ujian siswa. 2. Bisnis dan pemasaran. Untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, lokasi atau kebiasaan belanja guna menyusun strategi pemasaran yang lebih aktif. 3. Sains dan penelitian. Untuk mengorganisir data eksperimen agar lebih mudah dibandingkan dan dianalisis. Kesehatan. Yang keempat, kesehatan. Untuk mengelompokkan pasien berdasarkan usia, gejala atau riwayat penyakit guna mempermudah diagnosis dan perawatan. 5. Pendidikan. Untuk mengelompokkan nilai siswa dalam kategori tertentu, misalnya rentang nilai 0 sampai 50 kurang, 51 sampai 75 cukup, dan 76 sampai 100 baik. 1. Histogram. Grafik histogram adalah grafik Batam yang menggambarkan distribusi frekuensi data menarik. Histogram digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam rentang atau wadah dan menghitung berapa banyak data termaksud dalam masing-masing wadah. 2. Kurva kumulatif. Grafik kurva kumulatif adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif dan suatu kumpulan data. Dan selanjutnya akan diberikan contoh soal, di mana contoh soal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan nilai main pada nilai tabel, bentuk tabel ya. Di sini kan sudah seperti yang Anda lihat di PPT. Di sini ada X1 sama dengan, itu rumusnya X1 sama dengan sigma FI dikali SI, itu per sigma FI.
Nah, di sini kan sudah ada nilainya, frekuensinya ya kan. Jadi untuk mencari nilai tengahnya itu tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2 sama dengan 22. Seperti yang Anda lihat di PPT, nilainya sudah ada. Jadi tinggal mengikuti lagi dari kelas 2, kelas 3 sampai seterusnya itu sama rumusnya. Dan setelah dicari nilai tengah, dicari pula nilai FI kali XI, yaitu dengan cara nilai frekuensi dikali dengan jumlah nilai tengah itu, yaitu 22. Jadi 4 dikali 22 sama dengan 88 dan seterusnya. Dan jumlah daripada frekuensi tersebut sigma FI sama dengan 50. Dari 4 itu sampai 2 jumlahnya 50, dan jumlah FI kali XI jumlahnya total itu sama dengan 1710. Dan setelah semuanya sudah dijumlahkan, semua sudah dapat, jadi tinggal dimasukkan rumus, yaitu X per sama dengan sigma FI dikali HI per sigma FI, yaitu 1710 dibagi dengan 50, yaitu dapat hasilnya 34,2. Baik, selanjutnya itu ada median. Median itu rumusnya ME sama dengan TB plus 1/2N dikurang sigma F S median. Itu per dibagi atau per F ME atau median. Itu dikali dengan P ya. Nah, di sini kan sudah ada nih tabelnya, frekuensi, nilai semua, jumlah semua, itu tinggal dicari rumusnya. Letak median di sini, dicarinya itu sama dengan 1/2 dikali N sama dengan N-nya itu kan jumlah frekuensinya. Jadi jumlah frekuensinya itu 50. Jadi 1/2 dikali 50 sama dengan 25 hasilnya. Dan kita masukkan ini ya, masukkan rumusnya, masukkan nilai-nilai semuanya. TB sama dengan BB kurang 0,5 sama dengan 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. Nah, 30-nya ini nilai tepi bawahnya itu kan 30 dikurang 0,5. Jadi hasilnya itu 29,5. Di sini kan ada seperti yang ada di PPT, ada sigma F SME sama dengan 4 plus 8 sama dengan 12. 4-nya itu dari frekuensi dan 8 itu dari nilai frekuensi yang kedua, kelas yang kedua. Jadi 4 tambah 8 itu sama dengan 12. Dan di sini yang di bawahnya ini FME frekuensi median sama dengan 14 ya, dan yang P-nya itu sama dengan 5. 14 ini dapat dari frekuensi yang nilai ketiga, kelas yang ketiga gitu. Yang P-nya ini kan kelas ketiga itu dari nilai 30 sampai 34. Jarak 30 sampai 34 itu 5. Jadi tinggal masukkan rumus saja. Median sama dengan TB plus yang seperti yang di awal tadi, itu tinggal tambahkan aja. Median sama dengan 29,5 plus 23 kurang 12 kurang per 14 dikali 4. Nah, itu dapat hasilnya median sama dengan 29,5 tambah 13 per 14 dikali 5. 29 kan sudah dapat dari yang dibagi itu. Lanjutkan, median sama dengan 29/5 ditambah 4,64. 4,64 itu hasil dari 65 per 14. 65 per 14 ini dapat dari 13 per 14 dikali 5, yaitu dapatnya 65 per 14. Per 14 ini dapat hasil yaitu 4,64. Jadi mediannya itu adalah 34,14 seperti yang di PPT. Selanjutnya itu ada modus. Modus ini rumusnya MO sama dengan TB plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 kali P. Di sini kan udah ada tabel seperti ada di PPT. TB-nya itu sama dengan 30 dikurang 0,5. Hasilnya tuh 29,5. Dan D1-nya itu sama dengan 14 dikurang 8 sama dengan 6. D1-nya itu kan D-1. Katanya 14 dikurang 8. 8-nya itu dapat dari nilai frekuensi yang sebelumnya, yaitu nilai kelas yang kedua.
frekuensi yang kedua yaitu 8. Jadi 14 kurang 8 sama dengan 6. Yang D2-nya itu 14 dikurang 12 sama dengan 2. 12-nya itu dapat dari nilai frekuensi yang seterusnya yang selanjutnya yaitu 12 yaitu hasilnya 2. P-nya ini sama dengan kan 5. P ini 5. 5-nya ini didapat dari seperti yang di median tadi yaitu 30, jarak 30 antara 30 sampai 34 itu kan 5 jaraknya. 5 angka. Jadi tinggal masukkan ke rumus yang awal tadi yaitu hasilnya MO sama dengan 29,5 plus dalam kurung 6 per 6 tambah 2 dikali 5. Hasilnya itu 29,5 plus 6 dibagi dengan 8 dikali dengan 5. Jadi modul sama dengan 29,5 ditambah 3,75 hasilnya itu 33,25. Seperti itu. Ini saya akan menjelaskan tentang grafik histogram dan grafik kurva kumulatif. Sini pertama bagaimana kita menggambar grafik histogram. Yang pertama di situ yang telah di PPT kami di situ ada tabel yang mana nilai kelas itu 32 sampai 40 dan frekuensinya 2. Maka cara kita gambarnya, kita pertama ambil dulu tepi bawahnya. Tepi bawahnya kan 32. Nah, rumus tepi bawah itu ada 32, maka dikurang 0,5. Jadi hasilnya 31,5. Dan di situ di yang kedua itu 41 dikurang 0,5, maka jadinya 40,5. Dan seterusnya. Setelah kita dapat tepi bawahnya, maka kita gambar batang sesuai dengan frekuensinya. Jadi yang tegak itu frekuensi dan yang datar itu adalah nilainya. Jadi kita naikkan yang 31,5 berarti di frekuensinya kan 2. Maka kita naikkan tingkatnya kedua. Dan di 40,5 itu kan frekuensinya 4. Jadi kita naikkan batangnya ke 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah kita selesai menaikkan batangnya itu sesuai dengan frekuensinya masing-masing, maka tergambarlah grafik histogram seperti pada PPT kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggambar grafik kurva kumulatif ataupun poligen. Nah, sebenarnya ini mudah. Setelah kita dapat grafik histogramnya, kita memakai nilai tengah. Nilai tengah tadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Dennis Dawan, itu adalah tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Maka dapatlah kita 32 ditambah 40 dibagi 2 itu hasilnya 36. Dan seterusnya juga sama ke atas lainnya. Maka tadi kan di histogramnya itu batangnya dinaikkan kedua sesuai dengan frekuensi yang ada, terus yang 40,5 itu dinaikkan ke batang frekuensi yang sama. Setelah itu dapat grafik histogramnya, maka kita tarik garis. Setelah kita tarik garis dari cap-cap tengah batang, yang mana kita juga menggunakan nilai tengah batang itu, maka dapatlah tergambar suatu grafik poligen. Itulah tadi cara kita menggambar grafik histogram dan bagaimana kita menggambar grafik poligen. Dan ada cara lain bagaimana kita bisa mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu adalah frekuensi tadi kan yang di kelas 32 sampai 40 itu 2. Maka di frekuensi selanjutnya itu juga kita kita tuliskan 2. Maka untuk mendapatkan frekuensi selanjutnya, frekuensi kumulatif ditambahkan frekuensi. Jadi 2 ditambah frekuensi kumulatif ditambahkan kelas frekuensi yang kedua. Jadi 2 ditambah 4, maka dapatkan frekuensi kumulatifnya itu 6. Jadi selanjutnya frekuensi kumulatifnya sudah kita dapatkan 6, maka kita tambahkan frekuensi yang ketiga yaitu 7. 6 tambah 7 13 dan begitu seterusnya. Begitulah cara kita mendapatkan frekuensi kumulatif. Itulah dia tadi penjelasan tentang penggelombakan data sampai penggunaannya dalam pengertian histogram dan kurva kumulatif yang sudah dijelaskan oleh Dimas Yuliansah, dan juga metode cara penyelesaian data kelompok melalui rumus median modus yang telah dijelaskan oleh Dennis Dawan, dan saya juga sudah menjelaskan grafik histogram dan poligen. Dari itu itulah saja yang dapat kami tampilkan. Jika ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.